Hari ini saya mau memberitakan kabar baik sama saudara. Saudara mau dengar kabar baik? Yang mau dengar kabar baik boleh bilang amin. Oke, kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Di sini Paulus berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa itu Injil? Ada yang tahu apa itu Injil? Kabar baik. Dalam bahasa aslinya artinya adalah kabar yang sungguh amat baik. Wow. Sekali lagi saya ulangi, Injil adalah kabar baik. Tapi kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, artinya adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Sehingga waktu saudara memberitakan Injil, waktu saudara memberitakan yang sesungguhnya kabar yang amat sangat baik kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak layak, yang dianggap tidak layak, orang yang dianggap berdosa, kalau di situ ada orang yang merasa dirinya benar, kalau ada di situ orang yang merasa dirinya layak, maka saudara akan ditentang. Kenapa kamu ngomong demikian kepada orang tersebut? Nanti orang tersebut akan berbuat dosa semakin seenak-enaknya. Nanti orang itu akan hidup semakin seenak-enaknya. No. Paulus juga waktu memberitakan Injil, dia juga mendapat serangan, mendapat pertentangan. Tapi Paulus berkata, no, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Injil adalah kekuatan Allah, kabar yang amat sangat baik dari Allah adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan baik-baik kalimatnya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Alkitab tidak mengatakan, Paulus tidak mengatakan menyelamatkan setiap orang yang melakukan, tidak, tapi menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu berita itu diberitakan, orang percaya, orang itu diselamatkan. Mungkin saudara bertanya, sebegitu mudahnyakah hanya percaya diselamatkan? Yes. Seberapa banyak di antara saudara yang bersyukur bahwa Yesus telah membuat segala sesuatunya jadi mudah? Yang bilang amin sedikit. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Saudara mau hidup susah? Amin. Perhatikan baik-baik. Seberapa banyak di antara saudara yang bersyukur bahwa Yesus telah membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah. Termasuk masuk surga. Amin. Manusia seolah-olah membuat segala sesuatunya jadi kelihatan susah. Kenapa? Karena manusia menekankan kepada perbuatan. Betul. Manusia menekankan kepada perbuatan. Kenapa manusia menekankan kepada perbuatan? Karena manusia maunya dihargai perbuatannya. Manusia maunya mendapat kemuliaan dari apa yang dia perbuat. Tetapi puji Tuhan, Yesus telah membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah buat saudara, buat saya. Itu sebabnya hanya Yesus yang layak mendapat kemuliaan. Saudara masih ingat, jadi Yesus membuat segala sesuatu jadi mudah. Saudara masih ingat penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus waktu Yesus disalib? Penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Saudara perhatikan baik-baik, doanya sangat sederhana. Betul? Doanya sangat sederhana. Dan buat saya, doanya bukan sebagaimana layaknya doa orang berdosa. Sekali lagi saya ulangi, doanya sangat sederhana. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Doanya bukan sebagaimana layaknya orang berdosa. Kalau orang berdosa nggak akan punya confidence untuk berdoa tentang surga. Tapi dia punya confidence. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kenapa? Karena saya percaya dia merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan? Saya percaya waktu Yesus berdoa di atas kayu salib, dia dengar dan dia merasakan sesuatu. Waktu Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya waktu penjahat ini mendengar doa Yesus yang demikian, dia merasakan sesuatu. Apa yang dia rasakan? Dia belum pernah melihat, dia belum pernah mendengar kasih yang begitu besar. Wow. Itu sebabnya dia merasakan sesuatu, dia punya confidence. Kenapa? Karena dia mendengar kabar baik. Dia melihat kasih yang begitu besar. Itu sebabnya dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku
apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus membuat segala sesuatunya jadi susah? Apakah waktu orang ini berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, apakah Yesus buat jadi susah? Oke, kamu akan aku ingat, tapi tolong balikin dulu semua yang pernah kamu curi. Kalau Yesus berkata demikian, buat segala sesuatu jadi susah, saya percaya orang ini pasti mau. Orang ini akan berkata, Tuhan, saya mau balikin. Tapi masalahnya sekarang, saya nggak bisa turun. No, Yesus membuat segala sesuatunya jadi mudah. Inilah kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu dia melihat, mendengar kasih yang begitu besar. Waktu dia percaya, dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa kata Yesus? Apa jawab Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus Allah. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Seberapa banyak di antara saudara yang bersyukur bahwa segala sesuatu jadi mudah? Termasuk masuk surga? Yes, mudah buat saudara. Mungkin saudara berkata, sebegitu mudahnya kah Pak? Yes, mudah buat saudara. Tapi ingat baik-baik, mudah bukan berarti murah. Mudah buat saudara, tapi tidak mudah buat Bapa. Amin. Sulit. Kenapa? Karena Bapa harus terpisah. Merelakan anak yang paling dia sayang. Nggak gampang. Sulit. Ini sulit. Mudah buat saudara. Tapi tidak mudah buat Yesus. Dia harus tergantung di atas kayu salib 6 jam. Jangan main-main, 6 jam. Dia menjadi, pada waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dia menjadi orang yang paling berdosa yang pernah ada sepanjang sejarah. Kenapa? Karena dia bukan hanya menanggung dosamu. Dia menanggung dosa seluruh dunia. Itu sebabnya dia tergantung. Saudara tahu apa artinya tergantung? Tergantung. Tergantung. Dia tidak menginjak bumi. Dia tidak menyentuh surga. Artinya apa? Dia ditolak bumi, ditolak surga. Karena saudara, karena saya. Nggak mudah. 6 jam tergantung di atas kayu salib. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Waktu dia curahkan darahnya di atas kayu salib. Semua dosamu, katakan bersama saya, semua dosa saya. Semua dosamu dihapus, diampuni, dan tidak akan pernah diperhitungkan lagi. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Nggak mudah. Nggak mudah buat Yesus. Dan saya percaya bukan hanya di atas kayu salib. Waktu di taman Getsemani pun. Yesus galau. Amin. Dia sampai tawar-menawar sama Bapaknya sampai 2 kali. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Cawan di sini berbicara tentang cawan murka Allah. Kenapa? Karena dia tahu waktu dia menerima dosamu, waktu Yesus menanggung dosamu, cawan murka Allah. Dia tahu dia menjadi orang berdosa. Dan waktu dia menjadi orang berdosa, dia terpisah dari Bapaknya. Ini berat, nggak main-main. Kenapa? Karena Yesus adalah anak yang paling dikasihi, disayang. 2 kali sorga confirm. Waktu langit terbuka, suara di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus senantiasa berkata, aku dan Bapa adalah satu, nggak pernah terpisah. Tapi kali ini, dia harus terpisah. Kenapa? Waktu dia minum cawan murka Allah, dia tanggung dosamu, dia tahu dia akan terpisah. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Dengan kata lain dia mau berkata gini, Bapak kalau boleh jangan biarkan saya terpisah daripadamu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Wow. Amin. Nggak mudah. Buat Yesus itu nggak mudah. Dan dia tahu waktu dia minum cawan ini, dia terima murka Allah karena dosamu, karena dosa saya. Dia tahu sebentar lagi dia mau masuk ke dalam penderitaan yang amat sangat dihancurkan, diremukkan. Itu sebabnya dia sangat ketakutan. Dia sungguh-sungguh berdoa. Alkitab mengatakan peluhnya. Alkitab mengatakan dalam bahasa aslinya, peluh campur darah netes ke tanah. Ada darah tercurah di sana. Alkitab mengatakan tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Artinya waktu darah tercurah di sana, ada sesuatu yang Yesus tebus buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Menetes ke tanah, apa yang ditebus sama Yesus? Saudara dan saya sudah pernah sering dengar, saya sudah sering sampaikan. Ingat baik-baik, waktu di Taman Eden. Betul? Ini kabar baik buat saudara. Waktu di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Betul? Masih ingat? Tanah dikutuk. Itu sebabnya manusia berpeluh, berkeringat. Oke, kemudian kerja keras, berkeringat, hasilnya apa? 0. Semak duri. Tapi puji Tuhan, hari ini ada kabar baik. Kutuk di Taman Eden sudah ditebus sama Yesus di Taman Getsemani. Kapan? Waktu peluh campur darah. Alkitab mengatakan netes ke tanah. Waktu peluh Yesus campur darah netes ke tanah.
saat itulah tanah yang dulu dikutuk di Taman Eden akibat Adam dosa sudah ditebus menjadi tanah yang diberkati. Itu sebabnya saya punya kabar baik buat saudara, kemanapun saudara dan saya melangkah, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kemanapun saudara melangkah, setiap tempat yang saudara injak tidak ada lagi tempat yang dikutuk, tapi setiap tempat yang saudara injak adalah tempat yang diberkati. Kabar baik. Yes, kabar baik. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Kabar yang sungguh amat sangat baik. Amin. Yesus gantikan posisimu. Dia yang tidak berdosa, dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena dia menanggung semua dosamu. Waktu dia menjadi berdosa, dia diperlakukan Bapanya, Allah. Dia perlakukan Allah sebagaimana layaknya orang berdosa. Dihancurkan, diremukkan. Sedangkan saudara dan saya yang menerima kebenarannya Yesus. Waktu saudara menerima kebenaran Yesus, yang tadinya saudara orang berdosa, sekarang saudara dan saya menjadi orang benar. Wow, inilah kasih karunia, inilah Injil, inilah kabar yang sungguh amat sangat baik. Sesungguhnya saudara dan saya tidak layak menerima ini. Betul? Sesungguhnya saudara dan saya tidak layak menerima ini. Amin. Karena kasih karunia memang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak layak. Kalau saudara merasa layak menerima sesuatu dari Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah menerima apapun dari tahta kasih karunia. Kenapa? Karena tahta kasih karunia hanya untuk orang-orang yang tidak layak. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, hambatan yang terbesar bukan datang dari orang-orang berdosa, bukan. Tapi hambatan Yesus yang terbesar justru datangnya dari siapa? Dari orang yang merasa dirinya benar. Dari orang yang merasa dirinya lebih kudus daripada orang lain. Siapakah mereka? Ahli Taurat, orang Farisi. Mereka adalah orang yang merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Mereka adalah orang yang merasa dirinya lebih kudus daripada orang lain. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang sesungguhnya menyukai Yesus. Tapi hanya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka nggak suka sama Yesus. Kenapa? Mereka iri sama Yesus. Itu sebabnya saudara masih ingat perkataan yang Yesus lontarkan sama orang Farisi? Masih ingat apa aja? Hai ular beludak. Betul? Kamu seperti kuburan, luarnya aja putih, dalamnya tulang belulang. Dan perkataan ini Yesus nggak pernah sampaikan kepada orang-orang berdosa. Pemungut cukai nggak pernah. Hanya kepada orang-orang Farisi. Hatinya jahat. Coba perhatikan baik-baik. Jadi mereka iri sama Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Markus 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan dengan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini diceritakan ketika Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya, betul? Ada orang yang mati sebelah tangannya. Kemudian di situ diceritakan, di situ ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengamat-amati Yesus. Mereka mengamat-amati Yesus bukan untuk melihat apakah Yesus bisa menyembuhkan orang ini atau tidak, bukan. Mereka yakin Yesus pasti bisa menyembuhkan orang ini. Tapi mereka mengamat-amati Yesus untuk melihat apakah Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan sesuatu untuk bisa mempersalahkan Yesus. Saudara bisa lihat hati mereka sangat jahat. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, memanggil orang ini yang mati sebelah kanan, yang sebelah tangannya. Yesus berkata kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyembuhkan orang atau membunuh orang? Apa yang terjadi? Mereka semua diam. Mereka tahu, tapi mereka diam. Betapa jahatnya hati mereka. Mereka tahu, degil. Itu sebabnya ayat berikutnya mengatakan, kemudian ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Alkitab mencatat di sini Yesus marah. Betul? Saudara pernah menemukan di ayat lain Yesus marah?
Di mana? Waktu Yesus mengobrak-abrik bait Allah, tapi di situ tidak dikatakan marah. Saudara, lihat aja ayatnya. Enggak, di situ dikatakan enggak ada kata marah, tapi di sini ia marah. Amin. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang membuat dia marah dulu, itu membuat dia marah sekarang. Nah, loh. Oke, pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus marah? Apa yang membuat Yesus marah? Kalau saya tanya sama orang Kristen, apa yang membuat Tuhan marah? Dosa Pak, karena dosa Pak. No. Justru Yesus datang ke dalam dunia ini untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Justru Yesus datang ke dalam ini untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Jadi hambatan yang terbesar itu datangnya dari orang-orang Farisi. Saudara masih ingat ketika Yesus diundang makan di rumah kepala orang Farisi yang bernama Simon? Masih ingat? Yesus datang ke rumah Simon. Waktu Yesus datang ke rumah Simon, Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Waktu Yesus masuk rumahnya, dia tidak mencium Yesus dan dia tidak mengurapi kepala Yesus dengan minyak. Oke? Nah, saya percaya Simon mengundang Yesus bukan memang mau mengundang, tapi Simon hanya mau show off sama teman-temannya. Ini loh, gue bisa undang Yesus. Karena buat saya, pada zaman itu Yesus termasuk selebriti. Betul? Dia orang yang terkenal. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi hambatannya datang dari orang-orang Farisi. Nah, waktu Yesus duduk makan di rumah Simon, Alkitab menceritakan di situ ada seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya. Oke, seorang perempuan yang terkenal dengan dosanya. Dia duduk di kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, melap dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus nggak pernah berhenti, dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Waktu Simon melihat kejadian ini, lihat orang-orang Farisi itu hatinya jahat. Oke, waktu Simon melihat kejadian ini, dia berpikir dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentunya ia tahu siapa perempuan yang menjamah dia. Tapi Yesus tahu isi hatinya Simon. Itu sebabnya Yesus bertanya, Simon, saya mau tanya sama kamu Simon. Ada dua orang yang berhutang. Oke, karena kedua orang ini nggak bisa bayar hutangnya, maka hutang kedua orang ini dihapus oleh si pemberi hutang. Menurut pendapat kamu Simon, dari antara kedua orang ini, siapakah yang terlebih mengasihi orang itu? Kemudian Simon menjawab, pasti Tuhan, yang pasti Rabi, pasti yang lebih banyak dosa hutangnya diampuni, itulah dia yang terlebih mengasihi orang itu. Yesus berkata, betul katamu Simon. Betul katamu Simon. Kamu lihat perempuan ini? Kamu lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi lihat perempuan ini, dia membasahi kakiku dengan air matanya. Simon, aku masuk ke rumahmu, kamu tidak mencium aku. Tapi perempuan ini, dia mencium kakiku. Simon, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan minyak di kepalaku. Tapi lihat perempuan ini, dia meminyaki kakiku dengan minyak yang mahal harganya. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata begini, Simon, kamu tahu, kamu lihat perempuan ini, kenapa dia mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi aku? Karena perempuan ini tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Amin. Simon, kenapa kamu tidak mengasihi aku seperti perempuan ini mengasihi aku? Karena kamu berpikir dosamu sedikit diampuni. Jadi kalau orang tahu dosanya banyak diampuni, maka dia semakin banyak berbuat kasih. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, pengajaran yang selama ini saya beritahukan sama saudara, dosamu yang banyak sudah diampuni. Bukannya membuat saudara hidup semakin seenak-enaknya, tapi akan membuat saudara hidup semakin mengasihi Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, jadi Tuhan di sini ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-5. Oke, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Nah, Yesus marah di sini. Apa yang membuat Yesus marah? Dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Kenapa Yesus marah? Kenapa Yesus marah? Karena di tempat itu tidak ada kasih karunia. Karena tidak ada kasih karunia. Mereka semua hanya fokus sama hukum Taurat. No. Hari ini hari Sabat. Kamu nggak boleh kita berbuat apa-apa. Kalau kamu mau sembuh, datang lagi besok.
Kalau besok udah mati gimana? Jadi saudara bisa lihat di sini. Kenapa orang Farisi membuat segala sesuatunya jadi sulit? Betul? Mau sembuh aja nggak boleh hari ini. Suruh datang besok lagi. Atau lusa. Kenapa orang Farisi membuat segala sesuatunya jadi sulit? Tapi Yesus membuat segala sesuatu jadi mudah. Inilah kabar baik. Amin. Kenapa orang Farisi membuat segala sesuatu jadi sulit? Kenapa Yesus membuat segala sesuatu jadi mudah? Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang untuk membawa kasih karunia. Kenapa orang Farisi membuat segala jadi sulit? Karena mereka masih hidup di dalam perjanjian yang lama. Di mana segala sesuatunya diukur berdasarkan ketaatan mereka. Mereka harus taat. Ini hari Sabat, nggak boleh. Kalau mau sembuh datang lagi besok. Sulit, segala sesuatu jadi sulit. Alkitab mengatakan sesungguhnya mereka menaruh kuk yang bangsa Israel sesungguhnya nggak bisa tanggung. Padahal mereka sentuh aja juga nggak mau. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Apa yang dimaksud kuk di sini? Yang mereka bebankan kepada bangsa Israel. Hukum Taurat. Amin. Hukum Taurat. Kuk. Mereka menaruh kuk di pundak bangsa Israel yang sesungguhnya mereka tidak bisa tanggung. Nggak ada orang seorang pun yang sanggup. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku cabut kuknya. Aku ganti kuk yang baru. Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kenapa bisa ringan? Nanti saya kasih tahu. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Artinya apa? Tuhan ganti perjanjian yang lama, hukum Taurat, dia kasih saudara perjanjian yang baru, kasih karunia. Nah, berbicara tentang perjanjian, nanti kita lihat. Berbicara tentang, ini kabar baik buat saudara. Berbicara tentang perjanjian, kalau kita balik ke zamannya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa punya perjanjian sama Allah saat itu. Apa perjanjiannya? Tuhan bilang gini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tuhan saudara adalah Tuhan yang murah hati. Bebas. Boleh makan durian sebanyak-banyaknya, saudara nggak kolesterol. Amin. Saudara boleh makan rambutan sebanyak-banyaknya, lehermu gak sakit. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang murah, Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, gak pelit. Tapi Tuhan bilang begini, tetapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya, kalau saudara hidup dalam zaman Adam dan Hawa, bagaimana caranya saudara bisa mendapat masalah? Gampang, langgar aja hukumnya. Kenapa? Karena di mana ada hukum, kalau saudara langgar, pasti di situ ada sanksinya. Oke? Nah, kalau saudara maju lagi, masuk ke dalam zamannya Musa. Musa dan bangsa Israel juga punya perjanjian saat itu. Dengan Allah. Apa perjanjiannya? Perjanjian berdasarkan hukum Taurat. Apa perjanjiannya? Tuhan kasih hukum Taurat, Tuhan bikin perjanjian sama bangsa Israel. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala, katakan bersama saya segala. Apa artinya segala? Semua. Semua hukum yang kuperintahkan kepadamu, yang kutulis kepadamu, 10. Kalau kamu baik-baik mendengarkan dan melakukan dengan setia 10-10-nya, apa perjanjiannya? Berkat datang kepadamu. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala sesuatu yang tertulis dalam hukum ini, 10-10-nya, yang terjadi bukan berkat, yang datang kepadamu adalah kutuk. Amin. Ini perjanjiannya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dengan perfect. Galatia mengatakan jelas orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk. Mengerikan. Nah, kalau saudara hidup dalam zaman Musa, bagaimana caranya saudara bisa mendapat masalah? Gampang, langgar aja hukumnya. Kutuk datang kepadamu. Oke, ini perjanjian lama. Saudara mau hidup dalam perjanjian yang lama? Mau? Nah, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa mereka masih hidup di dalam perjanjian yang
lama. Nah pertanyaannya, banyak orang yang bertanya, Pak, kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian yang baru, Pak? Banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka masih hidup dalam perjanjian yang lama, padahal saudara dan saya sudah hidup dalam perjanjian yang baru. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka membuat segala sesuatunya jadi susah. Mereka seolah-olah menaruh kuk di atas pundak bangsa Israel, kuk yang berat, yang sesungguhnya mereka nggak bisa tanggung. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang itu ringan. Artinya apa? Tuhan ganti perjanjiannya. Dari perjanjian lama, Tuhan ganti perjanjian yang baru. Kuk yang kupasang itu ringan dan bebanmu pun, kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Coba kita lihat, kenapa ada perjanjian lama, kenapa ada perjanjian baru. Perhatikan baik-baik. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, apa yang dimaksud dengan perjanjian yang pertama di sini? Perjanjian lama. Oke? Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Dengan kata lain ayat ini mau berkata, sebab sekiranya perjanjian yang lama tidak bercacat, maka Tuhan tidak akan pernah bikin perjanjian baru. Pertanyaan saya, di mana letak cacatnya? Perjanjian lama, perjanjian berdasarkan hukum Taurat. Saya sudah mengerti, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang jadi kudus. Saudara harus mengerti, tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat itu untuk apa? Bukan untuk membuat orang jadi benar, bukan untuk membuat orang jadi kudus. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menunjukkan, membuktikan bahwa manusia adalah manusia berdosa. Jadi nggak ada yang salah sama hukum Taurat. Hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus. Kalau begitu di mana letak cacatnya? Cacatnya letaknya ada di sistemnya. Ada di sistemnya. Ingat perjanjiannya tadi? Sistemnya adalah saudara harus melakukan dulu semuanya. Betul? Baru berkat itu datang. Di sini letak cacatnya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Alkitab mengatakan setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia hidup di bawah kutuk. Di sini letak cacatnya. Tuhan menemukan ada cacatnya. Tuhan tahu kalau berkatnya ini baru bisa datang sama saudara setelah saudara mampu melaksanakan semuanya. Kalau Tuhan memberikan berkatnya sama saudara setelah saudara mampu melaksanakan semuanya, kalau sistemnya demikian, maka Tuhan tahu berkatnya tidak akan pernah bisa datang sama saudara. Di sini letak cacatnya. Itu sebabnya Tuhan bikin yang baru. Amin. Tuhan bikin yang baru. Dan banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka masih hidup dalam perjanjian yang lama, padahal mereka sudah hidup dalam perjanjian yang baru. Saudara sekarang hidup dalam perjanjian yang mana? Saudara tahu nggak perjanjiannya? Saudara jangan bilang saya hidup dalam perjanjian yang baru, tapi tahu nggak perjanjiannya apa? Ayo, nggak tahu kan? Saudara tahu perjanjian yang baru apa? Perjanjian antara Tuhan sama saudara, perjanjian yang baru bagaimana bunyinya? Tahu nggak? Siapa yang tahu di sini? Siapa yang nggak tahu? Oh, abu-abu semuanya. Gawat. Kalau saudara punya perjanjian sama Tuhan, saudara harus tahu apa perjanjiannya. Kalau saudara nggak pernah tahu, saudara rugi loh. Saudara rugi loh. Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama, tapi saudara sekarang hidup dalam perjanjian yang baru. Ingat baik-baik, Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu, berbeban berat, yang sebelum hidup dalam hukum Taurat, mari semua datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang ini ringan. Kuk yang kupasang ini enak. Dan bebanmu pun ringan. Coba lihat, apa perjanjiannya? Yeremia pasal 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Dengan demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke, perhatikan baik-baik ayat yang ke-31, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Oke, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian yang mana? Yang Tuhan buat dengan bangsa ini waktu Tuhan bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Perjanjian apa? Perjanjian lama. Berdasarkan hukum Taurat. Oke, bukan perjanjian yang itu. Perjanjianku telah mereka ingkari. Perjanjianku telah mereka ingkari. Nggak ada yang salah sama hukum Tauratnya, nggak ada yang salah. Kenapa mereka bisa ingkari? Karena sistemnya cacat. Betul? Sistemnya cacat. Perjanjiannya ada yang cacat. Itu sebabnya Tuhan bikin perjanjian yang baru. Oke, meskipun aku telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini perjanjiannya. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan baik-baik. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan sebab mereka besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini klausal perjanjian saudara dan saya yang baru dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara perhatikan baik-baik klausalnya di sini, perjanjiannya. Pertanyaan saya, yang namanya perjanjian kan harus dua belah pihak. Masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Masing-masing harus ada yang saudara lakukan. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik klausal perjanjian baru di sini. Pertanyaan saya, tolong tunjukin sama saya, mana bagian saudara yang harus saudara lakukan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Selalu dia bilang, aku. Bagian saudara mana? Gak ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena bagian saudara yang harus lakukan gak ada. Kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanmu pun ringan. Kenapa? Karena bagian saudara gak ada. Bagian saudara tinggal menerima. Hanya percaya, hanya menerima. Amin. Perjanjian yang pertama, Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Perjanjian yang kuadakan dengan kamu hari ini bukan perjanjian yang sama seperti yang aku adakan dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari Mesir. Kenapa? Karena perjanjianku mereka ingkari. Amin. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam perjanjian yang baru ini, kenapa nggak ada bagian saudara yang harus saudara lakukan? Karena sesungguhnya perjanjian yang baru ini Allah buat sesungguhnya bukan sama saudara. Tapi ada seorang pribadi yang mewakili saudara untuk mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapakah dia? Berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Perjanjian yang lama mereka ingkari. Tapi kalau Yesus yang mewakili saudara bikin perjanjian sama Allah, maka saya percaya tidak ada satupun klausal yang diingkari sama Yesus. Itu sebabnya kalau dalam perjanjian yang lama, kalau bangsa Israel begini, begitu, baru Tuhan memberkati. Kalau bangsa Israel taat, baru Tuhan menyembuhkan. Kalau bangsa Israel taat, Tuhan baru kirim berkat. Tapi di sini nggak ada bagian saudara. Yang ada hanya apa?
bagian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu perjanjiannya nggak akan pernah diingkari. Karena Tuhan bikin perjanjiannya bukan bersama saudara, tapi Tuhan bikin perjanjian dengan seorang pribadi sebagai perwakilan saudara di atas kayu salib. Siapakah dia? Yesus. Waktu dia curahkan darahnya di atas kayu salib, itulah darah yang tercurah adalah darah yang memateraikan perjanjian saudara dan saya. Sehingga hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama, tapi saudara dan saya hidup dalam perjanjian yang baru. Berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Amin. Saudara tahu perjanjian saudara sama Tuhan yang baru? Aku akan ayat yang ke-30, ayat yang ke-33. Perhatikan baik-baik. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa maksudnya? Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Tuhan berkata sama saudara, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Apa artinya? Kalau saudara sakit, kalau Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku, maka penyakitmu akan disembuhkan, saudara menjadi umatnya yang sehat sempurna. Amin. Kalau terjadi resesi, perhatikan baik-baik, kalau Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku, apa yang terjadi? Saudara tidak akan pernah kekurangan. Saudara terpelihara sempurna. Kenapa? Karena berkatmu bukan berasal dari dunia ini, tapi berkatmu berasal dari surga yang tidak ada pernah habisnya. Yuk. Amin. Apalagi klausalnya, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-34. Di sini dikatakan kalimat yang terakhir. Sebab aku akan mengampuni kesalahanmu. Oke? Aku akan mengampuni kesalahanmu dan tidak lagi mengingat dosamu. Wow. Aku akan mengampuni kesalahanmu dan aku tidak akan mengingat dosamu. Pertanyaan saya, apakah Allah saudara di dalam perjanjian yang baru berubah menjadi Allah yang lembek? Apakah Allah saudara di dalam perjanjian yang baru telah berubah menjadi Allah yang kompromi sama dosa? Sehingga dia berkata, aku tidak lagi mengingat dosamu, aku akan mengampuni kesalahanmu, aku tidak mengingat dosamu. Apakah dia kompromi sama dosa? Apakah dia berubah menjadi Allah yang lembek? Kenapa dia berkata, aku mengampuni kesalahanmu dan tidak mengingat dosamu? Karena dosamu. Dia harus punya dasar yang benar untuk bilang ini. Dia harus punya dasar yang benar. Amin. Apa dasarnya yang benar? Apa dasarnya Tuhan berkata, aku mengampuni kesalahanmu, aku tidak mengingat dosamu. Kenapa? Karena dosamu sudah dihukum, sudah diingat satu kali untuk selamanya di tubuh anaknya. Ingat baik-baik, anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, anaknya tidak mengenal dosa, tapi waktu anaknya gantikan posisimu di atas kayu salib, ini kabar baik. Oke, semua dosamu, semua dosa saya yang banyak seumur hidupmu ditanggungkan di tubuh anaknya. Itulah saatnya Allah mengingat semua dosamu di tubuh anaknya. Jadi ingat baik-baik, Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya? Dia harus menghukum dosamu. Tetapi Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Dia mengasihimu sebagai orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa. Tapi sebagai Allah yang kudus, dia harus hukum dosamu. Tetapi karena dia mengasihimu, dia tidak bisa hukum dosamu di tubuhmu. Kalau dia hukum dosamu di tubuhmu, saudara mati. Tapi dosamu harus dihukum. Nggak ada kompromi. Itu sebabnya harus ada solusi. Harus ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Dia berikan tubuh pengganti. Amin. Anaknya datang ke dalam dunia ini, gantikan posisimu di atas kayu salib. Semua dosamu yang harus dihukum ini, dia nggak bisa hukum di tubuhmu, tapi dia tanggungkan dosamu di tubuh anaknya. Waktu dosamu ditanggung di tubuh anaknya, anaknya menjadi orang berdosa. Tergantung, ditolak bumi, ditolak surga. Waktu anaknya menanggung semua dosamu, dia menjadi orang berdosa. Alkitab mengatakan dalam murka yang meluap. Dalam murka yang meluap. Allah memalingkan mukanya sesaat. Itulah saatnya dia mengingat semua dosamu seumur hidupmu. Itulah saatnya dia hukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Karena dosamu sudah diingat, dihukum di tubuh anaknya. Hari ini Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosamu. Aku mengampuni semua dosamu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kabar baik. Kabar baik. Yes, kabar baik. Kenapa Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosamu? Aku mengampuni kesalahanmu. Saudara harus tahu perjanjian yang baru ini. Saudara harus mengerti perjanjian ini. Kenapa Tuhan berkata, aku menaruh belas kasihan kepada kesalahanmu?
Aku tidak mengingat dosamu. Supaya apa? Supaya saudara bisa merasa nyaman. Comfort. Ketika saudara datang sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa berdosa. Itu sebabnya mereka nggak comfort, nggak nyaman. Waktu mereka mau datang sama Tuhan, nggak comfort, nggak nyaman. Datang ke gereja maunya cepat-cepat pulang. Datang ke gereja duduknya paling belakang. Bukan berarti yang paling belakang nggak comfort. Padahal masih banyak di depan. Mereka merasa berdosa. Mereka merasa nggak comfort. Tuhan mau saudara comfort, nyaman. Ketika saudara datang sama Tuhan. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang merasa nggak comfort, merasa nggak nyaman? Karena mereka tidak pernah mendengar Injil yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ulangi. Kenapa orang Kristen merasa nggak comfort, merasa nggak nyaman ketika datang sama Tuhan? Karena mereka tidak pernah mendengar Injil yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa itu perjanjian yang baru dengan Allah mereka. Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat dosamu. Aku mengampuni semua kesalahanmu. Tuhan mau saudara merasa comfort, nyaman. Hey, God miss you so much. Dosamu sudah dibayar. Dia sudah berikan anaknya. Tabir dia sudah robek. Supaya apa? Dia mau saudara datang di hadapannya. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang merasa nggak comfort? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara merasa dirimu masih berdosa, saya mau kasih tahu hidupmu akan menderita. Dan iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Kamu nggak layak, kamu masih berdosa, kamu nggak begini, kamu nggak layak begitu, kamu nggak layak begitu. Saudara, kalau saudara masih merasa dirimu punya hutang, berdosa, apa yang terjadi? Saudara akan menghindar dari hutang. Dan lama-kelamaan saudara menghindar dari Tuhan. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak pernah mendengar Injil, kabar baik yang sesungguhnya. Tuhan berkata, aku akan mengampuni semua kesalahanmu. Aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Kalimat berikutnya perhatikan baik-baik. Kabar baik. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat 15 berkata begini. Dan dalam hal itu Roh Kudus. Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Siapa yang bersaksi sama saudara? Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Oke? Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Roh Kudus memberikan kesaksian sama saudara bahwa Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosamu dan Tuhan tidak lagi mengingat kesalahanmu. Siapa yang memberikan kesaksian? Roh Kudus. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau ada orang yang datang sama saudara dan berkata, oh Roh Kudus berkata sama saya, kamu begini, kamu begitu, kamu berdosa, kamu nggak layak. Saya mau kasih tahu, bohong. Gak ada yang bilang amin. Bohong, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kesaksian. Ini kesaksiannya. Amin. Tuhan tidak lagi mengingat dosamu, Tuhan tidak lagi mengingat kesalahanmu. Roh Kudus memberikan kesaksian, Tuhan tidak mengingat dosamu. Kalau begitu siapa Pak yang ingatin dosa saya? Iblis. Iblis nantiasa mau saudara merasa berdosa. Supaya apa? Supaya saudara nggak comfort datang sama Tuhan. Lama-kelamaan saudara menghindar. Dan lama-kelamaan saudara menjauh dari Tuhan. Ini yang iblis mau. Tapi Roh Kudus nantiasa memberikan kesaksian sama saudara. Dosamu sudah diampuni. Tuhan nggak ingat lagi kesalahanmu. Supaya apa? Supaya saudara punya keberanian. Datang, itu sebabnya Alkitab mengatakan, supaya kamu punya keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Wow. Iblis maunya saudara senantiasa merasa berdosa. Supaya apa? Supaya saudara nggak comfort, nggak nyaman datang sama Tuhan. Saudara menghindar dari Tuhan. Lama-lama saudara menjauh. Nah ini yang iblis mau. Kenapa orang Kristen merasa nggak comfort dan kelama-lamaan jauh dari Tuhan? Karena mereka sesungguhnya tidak pernah mendengar Injil, kabar yang amat sangat baik yang sesungguhnya.
Amin. Puji Tuhan, hari ini saudara datang dengar kabar yang sungguh amat sangat baik. Saya berdoa supaya saudara senantiasa datang sama Tuhan, saudara merasa comfort, nyaman. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oke, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Sekarang kita punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dalam perjanjian yang lama, jangan main-main. Jangan coba-coba masuk ke dalam tempat kudus. Kalau dalam perjanjian lama, dalam bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jangan coba-coba. Kalau orang coba-coba datang sama Tuhan, maka kemungkinan orang itu mati akan semakin besar. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Ini perjanjian lama. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau imam besar aja masuk ke dalam ruang maha kudus, kakinya harus diikat. Kenapa? Karena bisa aja tiba-tiba dia mati di dalam. Jangan main-main. Semakin saudara datang sama Tuhan, kemungkinan saudara mati itu semakin besar. Kemungkinan matinya semakin besar. Oke? Imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, kakinya diikat. Di luar ditungguin. Semua ngedengerin. Kalau di dalam bunyi, gebrak. Nah udah, tarik semuanya. Keluar, mati. Siapa yang berani datang sama Tuhan? Pertanyaan saya, di dalam perjanjian lama, siapa yang berani datang sama Tuhan? Siapa yang berani? Kalau saudara masih hidup dalam perjanjian yang lama, masih merasa berdosa, senang iblis. Iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Kamu berdosa, kamu begini. Jangan harap doamu dijawab sama Tuhan. Kamu gak layak, iblis akan bermain-main. Saudara merasa gak comfort, saudara semakin menjauh. Dan pada akhirnya, saudara menghindar dari Tuhan. Tapi kalau saudara dengar kabar baik, Alkitab mengatakan oleh darah Yesus, sekarang kita punya keberanian. Wow. Untuk apa? Menghampiri tempat kudus, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekarang, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Kalau jalan yang lama dan mati. Yang lama dan mati. Tapi sekarang ada satu jalan yang baru, yang hidup. Katakan bersama saya, jalan yang baru, yang hidup. Apa maksudnya? Sekarang jalan yang lama orang gak berani datang sama Tuhan. Kenapa? Kemungkinan besar orang itu mati semakin besar. Tapi sekarang ada jalan yang baru. Oleh darah Yesus sekarang kita punya jalan yang baru. Dan jalan yang baru ini bukan jalan kematian, tapi jalan yang hidup. Apa maksudnya? Kalau sekarang saudara sakit, kalau saudara datang sama Yesus, saudara bukannya mati, tapi saudara akan mengalami kesembuhan. Kalau sekarang saudara sudah tua, kalau saudara datang sama Yesus, saya percaya di situ ada kehidupan. Saudara akan awet muda, sehat, diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Kabar baik? Yes. Jangan pernah takut datang sama Tuhan sekarang. Jangan pernah takut. Karena Alkitab mengatakan oleh darah Yesus. Kita punya keberanian sekarang. Kenapa? Karena darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib. Memataikan perjanjian yang baru. Tuhan berkata, aku tidak akan mengingat dosamu. Aku tidak akan mengingat kesalahanmu. Wow. Saudara sekarang berani datang sama Tuhan? Amin. Ini kabar baik. Ini kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menolak kasih karunia Tuhan. Amin. Banyak orang berkata, kok gampang banget sih? Memang kelihatannya mudah. Tapi gak mudah buat Bapa di surga. Mudah buat saudara. Tapi gak mudah buat Yesus. Pak, kalau saudara beliin berlian buat istrimu, bagian istrimu mudah. Dia tinggal pakai. Tapi saya percaya, bagian saudara menyakitkan. Terutama dompetmu menyakitkan. Amin. Saudara adalah mempelainya Yesus. Buat saudara mudah. Saudara tinggal terima, tinggal percaya. Tapi buat Yesus gak mudah. Amin. Buat Yesus gak mudah. Dia harus tergantung di atas kayu salib. 6 jam. Tergantung. Tidak menyentuh bumi. Tidak menyentuh surga. Kenapa? Ditolak bumi. Ditolak surga. Amin. Dia lakukan ini karena dia mengasihimu. Dia karena mengasihi saya. Jangan pernah menolak kasih karunia. Tuhan marah. Satu-satunya hal yang membuat Tuhan marah
Karena di situ tidak ada kasih karunia. Jadi hari ini, saudara dan saya yang mendengar kabar baik, jangan menolak kabar baik. Tapi mengucap syukurlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Segala sesuatunya jadi lebih mudah. Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam perjanjian yang lama. Sesungguhnya hukum Taurat itu adalah kuk. Waktu saudara taruh kuk di pundak waktu orang-orang Farisi dan ahli Taurat menaruh kuk di pundak bangsa Israel, maka badannya begini. Beban berat. Kemanapun mereka melangkah seperti ini. Beban berat. Sesungguhnya mereka nggak sanggup melakukan. Dan orang Farisi ahli Taurat pun mereka sebenarnya nggak mau nyentuh. Tapi Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat. Semua yang hidup dalam hukum Taurat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan membuat kamu hidup dalam perjanjian yang baru, bukan dalam perjanjian yang lama. Kuk yang kutaruh, itu enak. Jadi Tuhan copotin kuknya. Tuhan kasih kuk yang baru. Enak. Amin. Dan Tuhan berkata, bebanmu pun ringan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan hari ini Tuhan berkata dalam perjanjian yang baru, aku tidak lagi mengingat dosamu. Aku tidak lagi mengingat kesalahanmu. Supaya apa? Supaya hari ini saudara merasa comfort, nyaman, dan punya keberanian untuk datang menghampiri tahta Bapa di surga. Amin. Iblis nggak mau saudara datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dia senang kalau orang Kristen berpikir bahwa mereka masih hidup dalam perjanjian yang lama. Senang. Iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Karena dalam perjanjian lama segala sesuatunya diukur berdasarkan ketaatanmu. Itu sebabnya Tuhan berkata, perjanjian yang kubuat dengan nenek moyangmu, mereka ingkari. Karena segala sesuatunya dalam perjanjian yang lama, semuanya diukur dari ketaatan mereka. Mereka gagal. Tapi perjanjianmu yang baru, dibuat bukan berdasarkan ketaatanmu, tapi ketaatan seseorang yang menggantikan posisimu, yang membuat perjanjian yang baru dengan Allah. Siapakah dia? Yesus. Ketaatan Yesus nggak pernah gagal. Itu sebabnya dalam perjanjian yang baru tidak ada satupun klausal yang harus saudara dan saya lakukan. Nggak ada. Amin. Bebanmu pun ringan. Enak. Enak buat saudara, tapi tidak enak buat Tuhan. Enak buat saudara, gampang tinggal menerima, tapi nggak mudah buat Tuhan. Renungin ini. Gak mudah buat Tuhan. Dia harus terpisah dari anaknya. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Dihancurkan, diremukkan. Yesaya mengatakan, dagingnya terkelupas, tulang-tulangnya menonjol. Saudara bisa bayangin, gak mudah. Gak mudah buat Yesus, gak mudah buat Bapa. Tapi hari ini, dia lakukan ini semuanya, supaya bebanmu ringan. Supaya hidupmu enak. Tuhan bikin semuanya jadi mudah. Inilah kasih karunia Tuhan. Inilah kabar baik. Jangan pernah menolak kasih karunia Tuhan. Tapi terima sebagai berkat dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika saudara menerima ini semua comfort, saudara akan terus datang sama Tuhan. Ketika saudara datang sama Tuhan, saudara tahu kebaikan Tuhan. Saudara tahu dosamu yang banyak sudah diampuni. Saya percaya saudara tidak akan pernah hidup semakin seenak-enaknya. Tapi saudara akan hidup semakin mengasihi Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu sore hari ini. Saudara sudah mendengar kabar baik. Sekarang saudara tahu bahwa hidupmu gak lagi di perjanjian yang lama tapi perjanjian yang baru. Oke, hiduplah di bawah perjanjian yang baru. Comfort, datang terus sama Tuhan. Nyaman, jangan takut. Ingat, bukan oleh karena saudara, tapi oleh karena darah Yesus, kita punya keberanian menghampiri tata Bapa di surga. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur.